paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03 Ketua. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin, saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin, kami mohon izin Ketua. Saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan proses berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan. Cocok, sebelum saya sahkan, apakah ada kejadian khusus yang perlu disampaikan? Saya sahkan dulu ya. Sebentar, kita akan membuatkan dan menyampaikan satu catatan pimpinan. Jadi boleh saya sampaikan dan kami bacakan. Boleh, silakan dibacakan kejadian khususnya, Bang. Ya. Pertama, terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12.40 telah dilakukan dan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang tertangkap tangan terkait adanya oknum KPPS dan oknum PAM TPS dengan sengaja dan sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur, yakni nomor 03 pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya, dibacakan aja, Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi, hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Yang kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU, khususnya KPU Jakarta Timur, tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik menyeluruh, tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak. Dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari
pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu iya, aja Bang, nggak usah di ini. Saya bacakan. Iya, silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Iya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan. Akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini sekali lagi seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU, terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini, serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01 pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian Ketua. Oke, terima kasih Bang. Sudah dimasukkan semua ke dalam kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau representasi masyarakat, sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan.
Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi tidak ya, perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Kami mohon izin, Ketua. Saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan, Ketua. Baik, kita sudah berikan. Siap. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah, untuk itu kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat, kepada pemilih, dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat, bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya. Dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ina, tambahkan. Oke. Cukup? Cukup, Ketua. Bawaslu, ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tambahkan. Ya, terima kasih Ketua. Bapak Ibu semuanya, peserta rapat pleno, pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya. Ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU kota untuk menindaklanjuti semua keberatan, dan semua harus selesai di bawah,
baik itu terkait dengan C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota, dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah. Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi, dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih, Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau merespon, tapi 01 sudah keluar duluan. Atau ada perwakilan 01 di sini? 01, nggak ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua dengan Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta? Bawaslu? 01? 02? Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak ya, atau tidak ya, menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Nggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wakilan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, maksudnya nggak mau diterima? Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya, ya kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke, kita pending berapa menit ya? Izin bacakan dulu C pemberitahuan tidak terdistribusi. Ya. Sebelum saya tutup, saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta. Bisa ditampilkan? Jadi ini biar bisa menjawab juga, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? Oke, kita langsung bacakan hasilnya ya. Rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38%. Yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117118 atau sekitar 1,43%. Yang pindah memilih 20302 atau sekitar 0,25%. Yang tidak dikenal 173.749 atau 2,12%. Yang berubah status 11434 atau 0,14%. Tidak berada di tempat dan tidak dapat keluarganya saya ulangi, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 44991. Saya ulangi, 448991. Jumlah formulir yang tidak terdistribusi di KPU DKI Jakarta
atau 9,77%, ya. Yang terdistribusi 7411.590. Jadi hanya kurang dari 10% formulir yang tidak terdistribusi di masyarakat dengan alasan-alasan tertentu, baik itu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, atau tidak berada di tempat, atau keluarga yang terpercaya tidak bisa dititipkan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab semua, bahwa hanya 9 dari 100 orang yang tidak bisa terdistribusikan dengan alasan-alasan tertentu. Saya rasa demikian, kita pending rapat selama 10 menit, 15 menit? 15 menit ya, untuk kita 20 menit. Oh iya, 20 menit. Boleh berkomentar, Ketua? Oh iya, Bawaslu silakan.